kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Selain ada 4 narasumber yang ada dan hadir di Political Show pada malam hari ini, ada juga perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih teman-teman sudah datang. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk bertanya setelah, tapi sebelum itu kita mau bertanya dulu. Kita lanjutkan ya diskusi kita malam hari ini soal pagar laut ke Pak Harrison terlebih dahulu. Oke, Pak Harrison terus ya ini ya. Oke. Tapi sebelum ke Pak Harrison, saya mau minta atau perdengarkan terlebih dahulu SOT dari Menteri Nusron Wahid pada pagi hari ini. Boleh, silakan. Yang pertama adalah proses pengukuran suhu ukur, dan kami sudah cek kepada teman-teman di Kanta di Tangerang menggunakan KJSB, kantor jasa survei berlisensi, berarti pihak swasta. Terhadap KJSB-nya kami sudah mintakan perintah kepada Pak Virgo selaku yang menangani Dirjen SPPR untuk memanggil, dan kalau terbukti tidak prosedur, kami minta untuk di blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut. Kemudian setelah ada juru ukur dari KJSB butuh pengesahan. Karena itu pihak kepala seksi pengukuran dan survei yang ada di dalam Kantah Kabupaten Tangerang juga harus bisa kita mintai pertanggungjawabannya. Nomor 3, Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah juga akan kita mintain keterangan dan untuk kita tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang nomor 3, yang selanjutnya adalah Kepala Kantor di Tangerang, tapi yang bersangkutan sudah pensiun, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat itu atau tidak. Oke Pak Harrison, tadi pucuk pimpinan Anda sudah menyebutkan ini siapa-siapa saja yang akan dievaluasi. Ini artinya Kementerian ATR BPN selain secara eksternal menginvestigasi, juga secara ke dalam mengakui bahwa adanya indikasi atau potensi oknum-oknum bermain di ATR BPN begitu? Ya, kalau statement Pak Menteri itu kan jelas ya. Pertama, sudah menugaskan Pak Dirjen SPPR itu untuk melakukan koordinasi kaitan dengan fisik pengukurannya pada saat itu. Tadi juga sudah disebutkan bahwa pengukuran itu dilakukan oleh KJSB ya. Yep. Itu kan swasta berlisensi melakukan pengukuran. Nah, dalam proses itu kalau selesai fisik kan kita berpindah kepada yuridis. Tadi saya bilang, sebelum HGB itu ada hak milik. Hak milik itu dasarnya Warka tahun 82. Cek dong semua seperti apa prosesnya. Kalau memang di dalam proses itu ada hal-hal yang SOP-nya dilanggar, administrasinya tidak memenuhi, proseduralnya tidak memenuhi, ya sudah, selain berimplikasi kepada produk itu sendiri, apakah memang akan ke pembatalan atau seperti apa, itu juga akan, kalau tadi sudah clear Pak Menteri itu, kepala kantor, kepala seksi pengukuran, kepala seksi pendaftaran tanah, ini adalah 3 simpul lahirnya produk. Oke, berarti apabila ditemukan cacat hukum, HGB itu langsung dibatalkan begitu? Tanpa perlu proses peradilan atau seperti apa? Kalau produk hukum dalam bentuk sertifikat, bila dia cacat administrasi, cacat prosedural, usianya baru 5 tahun, belum lebih dari 5 tahun, itu dapat dilakukan pengusulan pembatalan administrasi secara administrasi. Tapi kalau sudah lebih, itu harus dengan keputusan pengadilan. Ya, tata usaha negara. Nah, ya saya kembali ke tadi. Di dalam internal ATR BPN sendiri, tadi eksternal kan melakukan koordinasi. Di internal itu melakukan penelitian terhadap produk. Terkait dengan orang-orangnya, kita juga punya sistem kita punya inspektorat, kita punya tata kelola yang bisa melihat sejauh mana proses ini dijalankan dengan proper atau tidak. Apabila tidak, ya ada ketentuan aturan yang mengatur bagaimana ATR itu harus, pegawai atau staf di ATR BPN itu harus menjalankan tugasnya. Ya. Baik, berarti tidak hanya tajam keluar, tapi juga ke dalam ya, Pak Karol? Iya, itu. Termasuk si aplikasi Bumi ATR ini, ini juga adalah bentuk bagaimana kita membuka diri kepada masyarakat sebenarnya. Tolong dilihat nih, kami kerja bener nggak nih? Keluar-keluar, teman-teman Walhi bisa ngintip dari situ juga kok. Seluruh teman-teman bisa ngintip dari situ. Kalau nggak bener ya kita benerin. Ya, baik. Kan? Baik, saya mau ke Pak Mukri. Pak Mukri, ini
ada pembongkaran. Setelah penyegelan kan ada pembongkaran. Ini ada yang menyebutkan bahwa berarti barang buktinya hilang. Nah ini menurut Anda apakah juga akan mengganggu proses investigasi yang tengah dilakukan entah itu KKP bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan mungkin juga ATM BPN? Seperti apa Pak Mukri? Ya ini kan barang ini bukan delik aduan gitu ya kalau ngomong pidana ya kan. Ya ngapain juga khawatir. Oke lah kalau misalnya takut ditipu-tipu berapa kali saya pernah sampaikan, tinggalilah misalnya per desa itu ada 20 meter. Tetapi terlalu kecil amat urusan, masa ngurusin bambu aja ribet amat gitu ya kalau nggak ada masalah. Ini si Cokro-Cokro ini kan ngomong nih, ya Kroco-Kroco ini ngomong saya, ya sudah tangkap nih bajigur-bajigur ini. Oke, karena Apa KKP susahnya? mengklaimnya apabila bambu itu dicopot takutnya merusak ekosistem begitu, Pak Mukri. Apanya? Ya sudahlah benerin aja. Tapi itikatnya itu, contoh, udah jelas-jelas ada yang mengaku, ya, ngaku nih, kami masang swadaya, huhaha. Ya sudah ambil apa masalahnya? Minta, sidik, lidik, lakukan pada begundal-begundal ini. Oke. Jelas-jelas kok mereka. Ngapain rumit-rumit amat? Berarti Ini menurut Anda sampai sebenarnya diundang, sederhana begitu sampai ya? diundang kayak orang kawinan nunggu seminggu. Apa? Oke. Lambat kerjanya kan, tak. Gimana Republik mau maju? Oke, ke Bang Johan, setuju nggak dengan pernyataan Pak Mukri bahwa kerjanya lamban, kemudian ditambah lagi yang membongkar itu kemarin TNI Angkatan Laut bersama dengan KKP, padahal harusnya di undang-undang harusnya yang ngebangun yang membongkar begitu. Ya kan belum ada yang ngaku, Mbak. Ada beberapa jaringan nelayan begitu, swadaya masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian kan KKP harusnya juga bisa lebih cepat. Saya sepakat begitu. sama Pak Mukri ya. Pertama yang sudah ngaku-ngaku itu. Oke. Ya, walaupun secara akal tidak bisa kita terima, tapi karena sudah ngaku panggil aja. Biar tidak kebiasaan begitu. Yang kedua, ATR sudah membuka beberapa nama. Ada 2 perusahaan lah minimal di situ kan. Panggil itu. Nah ini tiga ini kan minimal sudah ada 3 pihak yang kita panggil. Ya kan? Yang mengaku-ngaku. Yang mengaku-ngaku dan yang kemudian secara administrasi tercatat. secara administratif tercatat ada kepemilikan itu. Ini dipanggil dulu gitu. Ya kan? Nah, di situ saya melihat bahwa Pak Menteri KKP itu berhati-hatinya di situ, ya. Tetapi Menteri berhati-hati atau lamban menurut bukan, Bang Johan? kalau saya sejak awal kasih statement itu karena ini klaim wilayah, saya menyarankan juga kalau bongkar pertama itu bentuk teknis dulu pembongkaran, ya, supaya apa tidak menimbulkan ekses negatif yang baru, ya kan? Yang kedua tentang pelibatan masyarakat itu juga perlu ditimbang-timbang, jangan asal bongkar-bongkar aja misalnya begitu kan. Nah kalau misalnya mau bongkar asal-asal begitu, kenapa enggak dari awal-awal bongkar aja begitu? Kenapa ketika sekarang baru? Nah ini kan ada kajian teknis juga. Saya waktu itu menyarankan bentuk teknis yang melibatkan lingkungan hidup, ATR BPN, terus TNI Angkatan Laut, KKP segala macam itu. Ini kan sebagai itu saya bilang tadi bahwa pagar laut ini kita jadikan puncak gunung es atas tamparan kurangnya koordinasi di Republik ini, ya kan? Jangan sampai kita dipermalukan oleh pagar ini. Perintah presidennya jelas kok gitu, ya kan? Karena itu saya berharap kepada KKP, kepada TNI Angkatan Laut, kepada ATR BPN, kepada semua pihak yang terlibat di situ, jangan permalukan presiden dengan pagar ini. Ya, jangan perlukan presiden dengan persoalan yang remeh-temeh seperti ini. Oke, baik. Gitu. Saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini soal pembongkaran ini sudah tepat atau belum? Ketika belum ada pihak yang maju ke permukaan secara gentle mengakui bahwa oke, saya yang membangun ini, tapi sudah dibongkar begitu. Sudah tepat menurut Anda? Kalau dalam konteks prosedur publik, belum. Karena harusnya sudah ada orang yang mengaku dulu baru ini dilakukan pembongkaran. Karena begini, kita juga harus mengakui bahwa yang namanya hukum itu ada bukti. Kan gitu, kalau kita mau melarikan ke itu bahwa itu ada ilegal, ilegal itu berarti kan ada pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum berarti prosesnya, prosedurnya terus ada bukti hukum. Ya bukti, nah pagar-pagar ini kalau kemudian dihilangkan, berarti kan ada kemungkinan di situ hilanglah bukti-bukti itu. Atau bisa jadi buktinya juga tinggal ini, hanya dokumen, kan gitu. Nah yang kedua, saya melihat bahwa apapun yang dilakukan itu sepanjang persoalan pagar itu tidak diselesaikan dalam konteks aktor intelektualnya, pasti itu tidak akan selesai, Mbak. Aktor intelektual kan sekarang bukan diam loh, aktor intelektualnya sekarang. Dia berusaha, dia tetap melobi kemana-mana itu. Ya kan, termasuk orang-orang yang dulu paling tidak untuk menutup supaya tidak bunyi atau menutup dokumen kemana yang harus istilahnya entah disembunyikan atau dihilangkan.
itu mesti berjalan. Ini kan rezim baru, rezim sebelumnya yang ini kan izin sudah berlangsung sebelum rezim sebelumnya. Jadi dalam hal ini mesti ada upaya sungguh-sungguh dari mereka-mereka yang kategori aktor intelektual, penyandang dana. Bayangkan aja orang bambunya saja itu yang beredar kan itu 22.000 katanya satu bambu. Loh itu berapa bambu yang harus dipasang itu modal besar, modal besar sampai katanya 15 miliar paling tidak yang harus dikucurkan. Nah, berarti kan bukan orang dalam konteks ya masyarakat nelayan biasa ya kalau katanya tadi bahasanya apa gotong royong atau swadaya itu kan sesuatu menurut saya menjadi sangat janggal gitu, nggak akan mau toh. Jangankan untuk itu untuk makan kehidupan sehari-hari sudah susah, boro-boro untuk membeli bambu yang begitu banyak kan itu soal persoalan. Yang ketiga saya lihat ini memang ini Mbak evaluasinya itu nggak ada. Jadi ini semua kan sebenarnya evaluasi atau pengawasan Pak Trubus? Iya ada dua-duanya Mbak. Evaluasi di dalamnya ada pengawasan. Jadi itu ketika bambu itu ditanam itu kan sebenarnya pemerintah daerah udah tahu, RT RW semua kan tahu Mbak. Nah sekarang kenapa sekarang baru istilahnya nggak mau bunyi? Ini kan ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bunyi. Pemerintah daerah pasti tahu Mbak. Ini kan persoalan. Nah, cuman selama ini kan yang ribut ini kan atasnya pusat Mas. Pusat semua kan, KKP lah, ATR, kemudian ini bahkan lah macam-macam lah dari TNI AL semuanya. Tapi yang pemerintah daerahnya mana? Nah, harusnya pemerintah daerah menjelaskan kenapa itu terjadi, kenapa ada sertifikat seperti itu. Dia tahu punya dokumennya dan orang-orang siapa yang bermain pasti ada datanya. Oke, siapa yang bermain pasti ada datanya. Ya. Kita lanjutkan diskusinya nanti, kita harus jeda terlebih dahulu. Terlebih nanti ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Kita jeda tetap di Political Show.